Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikra hadhimil ladat. Wa qala ayyubu kafa bil mauta wa hadha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala du'aul ulama Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa ilman nafi'an wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahumullah, keluarga besar Bapak Suwanta dan juga istri, kita doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah kesabaran serta ketabahan serta ditambah kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah. Terkhusus kita doakan almarhumah wal maghfur laha, mudah-mudahan alam kuburnya selalu dalam lindungan Allah dengan penuh rahmat dan maghfirah, dimaafkan atas segala kesalahan dan dijadikan bagian daripada ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terkhusus para guru, para tokoh masyarakat, para tokoh agama yang alhamdulillah hadir bersama kita, yang sudah memberikan waktu kepada saya, Kang Ustaz Yayat Hidayatullah SPD, juga Ustaz Nabi Sofyan, Kang Ustaz Siswanto, juga Bapak Ustaz Rahman, Pak Ustaz Muhalifin Bashar, beserta para Ustaz-Ustaz lain, terkhusus para kesepuhan kita alhamdulillah juga hadir, Abah Ali dan juga Abah Pak De, Abah De Kumis, dan Abahnya Pak De, Abah Usman, beserta abah-abah yang lain yang tak dapat saya sebut satu persatu, bil khusus keluarga besar Perumahan Geraha mulai dari RT 01, 02, 05 dan 06, yang semoga mudahan hadirnya kita pada malam hari ini kita semua mendapati curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curah limpahkan keharibaan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in hingga sampai kepada kita, yang mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, kita mencintai ajaran-ajaran Kangjeng Rasul, kita bersama mendapati syafaat yang khusus di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Mukarramun juga yang saya hormati selaku Ketua DKM Musholah Baitul Faidin, alhamdulillah juga telah menyempatkan waktu hadir bersama kita. Kang Ustaz Fitriyadi, kita doakan mudah-mudahan beliau ditambah kemuliaan serta kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana kita pahami bersama
Dan kita yakini bersama bahwasanya tentang ajal itu adalah suatu kepastian. Tentang kematian adalah suatu haknya Allah. Kematian adalah sepenuh pertanggungjawabannya kita kepada Allah. Maka ajal itu pasti datang kepada kita, baik dalam keadaan kita sehat ataupun dalam keadaan sakit. Sebab manusia Allah ciptakan sudah dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah yang sudah tidak bisa kita tolak. Mati diantaranya, meninggal biasa kita sebut. Cuma kita biasa ngomongnya meninggal. Padahal kalau kita baca doanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wa mamati apa wa meninggal? Wa mamati. Cuma sebelum saya meneruskan daripada pembicaraan, insyaallah kita berada bersama malam ini, saya mohon izin. Jadi saya duduk ini, saya nggak berdiri. Kaki saya kemarin kalau kata orang Sunda nikrak. Jadi rada baru, rada bengkak kaki kiri. Jadi kalau berdiri rada lumayan gemeteran. Jadi saya sambil duduk ini mohon izin para sepuh, nggak apa-apa ya. Dari omelin saya ini ngomong sambil duduk. Terima kasih. Ini kerap ini baru suku pas malam 2 malam yang lalu. Tapi alhamdulillah terasa iradat Gusti Allah, saya diberkahkan hadir, ditakdirkan hadir di tempat ini. Yang sebelumnya dari malam pertama sampai ke malam ke-7 saya tidak sempat hadir, saya mohon maaf. Khusus KRT 05 karena saya perhatikan semenjak saya nggak hadir di RT 05 selama tahlil, warga RT 05 ke saya bawaannya sinis mulu. Kapan di jalan dia tengah lakson, marah orang cerita. Jadi di malam ke-6 itu saya sempat datang ke sini, cuma saya kira itu malam ke-6. Cuma ternyata itu malam ke-7. Dan acara di malam itu ba'da Isya. Saya niranya begitu, ternyata ba'da Maghrib. Kebetulan malam itu saya ada acara di Walet. Begitu saya sampai di sini ketemu salah satu RT di Geraha. Saya tanya, mana teh? Ayo tahlil. Aduh udah beres guru. Pan emang bukan habis Isya, atau bukan habis Maghrib malam ini Pak. Akhirnya tuh saya nggak datang ke sini, saya nggak ketemu sama Sohibul Musibah karena malam itu saya ada acara dan saya ketahui malam itu di mana kita ngaji bareng bersama mukarram paman saya Haji Salahuddin. Akhirnya kalau saya datang hanya sekedar musafahah, sekedar salaman ke Pak Wanta, kurang sopan. Saya tidak mendengarkan taklim yang akan dibawakan oleh Bang Haji. Akhirnya saya pamit undur diri langsung tanpa ketemu Pak Wanta. Jadi begitu singkat ceritanya. Adapun kalau ternyata ada kabar berita bahwa Ustaz Bahrul anti Haji Salahuddin, bodoh amat. Biarin itu orang lagi senang-senangnya ngambilin dosa saya. Jadi kadang saya ngerasa keren, saking kerennya dosa aja banyak diambil. Ya Allah ya Rabb. Jadi para hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang ajal ini adalah suatu ketetapan, suatu kepastian yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Sebagaimana tidak Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, Allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada ayat yang lain juga Allah jelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan pada ayat juga yang lain dijelaskan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum bi buruzin musayyadah. Sehebat apapun kita lari kencang, sehebat apapun kita sembunyi di tempat yang gelap dan sunyi, maka kita tidak akan mampu menghindari ajal, tidak akan mampu menghindari maut ketika datang pada kehidupan kita. Hanya saja yang menjadi suatu pembahasan, para ulama menyoroti bagian ayat allazi khalaqal mauta wal hayat.
Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengedepankan, mengutamakan mati, baru kemudian menjelaskan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Padahal kita sadar, ini kita yang hadir semua malam ini, kiranya hidup atau mati? Hidup. Hidup betul. Tapi Allah dalam firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maka ulama banyak menyoroti. Pertama, ada bagian ulama yang menyoroti ayat tersebut bahwasanya kita ini memang asalnya tidak ada. Kemudian kita menjadi segempul darah, segempal daging, ditiupkan ruh, baru kemudian diciptakan ke alam dunia. Bermula daripada ayat tersebut dengan keterangan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat. Pertama, para ulama menyoroti bagian ayat ini. Lalu ayat kedua disoroti oleh Imam Ibnu Abbas bahwasanya pada ayat ini allazi khalaqal mauta wal hayat fa inna ahammul maut wa inna zikrul maut ahammu min zikril hayat. Sebab dengan mengingat mati itu lebih penting daripada mengingat hidup. Coba kalau pikir-pikir, kita sering bangga kita mengingat ini bakal meninggal dunia. Yang terjadi malah sering kita pikir-pikir hidup, pusing hidup kita, puyeng hidup di alam dunia. Betul bangga. Padahal fa inna zikrul maut ahammu min zikril hayat. Mengingat mati itu lebih penting daripada mengingat hidup. Kenapa? Karena hidup sudah Allah tentukan. Mulai dari jaminan jodoh, mulai dari jaminan rezeki, dan juga mulai dari kematian. Hanya yang lebih terpenting daripada itu, bagaimana setelah kita meninggal dunia. Adakah amaliyah yang akan kita bawa? Akankah anak keturunan kita terus mendoakan kita? Adakah ilmu yang bermanfaat yang pahalanya sampai kepada kita? Tapi ini tidak menjadi beban pikiran kita. Karena yang kita pikirin kan puyeng bae itu di alam dunia, capek, betul Pak enggak? Makanya ini para ulama mengatakan bahwa mati itu adalah suatu kenikmatan besar dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa kemudian begitu? Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah anzala wahidatan fid dunya wa akhiratis an wa tis'ina fil akhirati. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan di alam dunia, yang 99 Allah simpan nanti untuk di akhirat. Kalau ada orang ngasih duit ke kita dengan dua pilihan, yang satu milih 1 juta ngasihnya, yang satu lagi ngasih 99 juta, kira-kira kita bakal pilih mana? Pak? Pak? Ya. Kopi ada kopi. Ya. Buset, pada menang baik. Santai apa? Ada orang ngasih duit dengan dua pilihan. Pertama ngasih 1 juta, kedua 99 juta dengan pemberian yang sama di waktu yang sama. Kira pilih yang mana? Pilih 1 juta atau 99 juta teh? 1 miliar gak ada pertanyaan. 1 apa 99 juta? 99. Hah? Ini macam-macam, ada yang milih 1 miliar, ada yang minta 10 juta, udah dikasih ngatur lagi, dasar gak tahu malu. 1 juta apa 99 juta, udah jawab aja, tenang. Kita bakal milih 99 juta. Milih hidup apa milih mati? Ini berbicara apa? Anzala wahidatan fid dunya wa akhara tis'an wa tis'ina fil akhirah. 99 Allah simpan itu rahmat di alam akhirat, 1 Allah turunkan rahmat di alam dunia. Maka adanya anak sayang kepada orang tua sebab 1 rahmat dari Allah. Adanya orang tua sayang kepada anak sebab 1 rahmat. Adanya tetangga saling peduli sebab 1 rahmat. Adanya orang tua menghargai pada sepupunya, yang muda lebih menghargai kepada mertuanya. Ini adanya 1 rahmat di dunia yang Allah turunkan. Masya Allah. Maka ulama mengatakan bahwa dengan adanya kematian suatu kenikmatan besar. Kenapa kemudian begitu? Karena kita yang berawal dari masa dan dunia yang capek menuju kepada masa yang bahagia. Di dunia capek, betul Pak? Habis kerja, mana keadaan capek, datang ke rumah nggak ditawarin kopi, susu sama istri, yang ada malah diomeli. Capek apa enggak?
Capek bangga. Akhirnya karena capek, tahu ada riungan, tahu ada tali, mending kita hadir daripada di rumah diomelin istri. Ada bangga begitu? Ada bangga? Daripada di rumah kita dicaci maki sama istri, mending kita ngopi di majlis. Betul? Alhamdulillah. Maka ini satu bentuk kenikmatan besar. Ulama katakan kalau orang itu meninggal dunia dengan keadaan iman, dengan keadaan Islam, maka orang tersebut menggapai 99 rahmat, meninggalkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzikrul maut ta'ammu min dzikril hayat. Sebagaimana Syekh Nawawi kutip satu syair di dalam kitab Nashaiul Ibad, ya man bi dunya hustaqal qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma maqam ya wasi'al karami. Al mautu yati baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, kafabil maut wa'idha. Cukup kematian sebagai pembawa nasihat. Kenapa kemudian Syekh Nawawi mengatakan ya man bidunya hustaghal qad gharahu tulul amal. Hai orang yang dalam urusan kesibukan dunia, orang yang lupa akan akhirat, akankah engkau akan sadar al-mautu ya'ti baghtatan, bahwa kematian itu datangnya tiba-tiba, bahwa mati itu datangnya mendadak. Wa sabru sundukul amal, sedangkan yang dibawa orang meninggal dunia sudah bukan lagi harta, kedudukan ditinggalin, jabatan ditinggalin, anak bini yang cantik juga bakal ditinggalin. Yang bawa dan menemani kita nanti di alam kubur adalah amal yang soleh, amal yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isbir ala ahwaliha, maka sabar yang Allah berikan kepada kita tentang apapun itu, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, maka sabar kita jalani. La mauta illa bil ajal, sebab tidak ada kematian kecuali dengan adanya ajal. Betul bangga? Ada orang sakit bertahun-tahun, kalau ajalnya belum datang ya nggak meninggal. Benar? Betul. Ada orang yang sehat walafiat, lagi sholat, tahu-tahu meninggal dunia. Ada apa enggak? Ini menunjukkan bahwa la mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan adanya ajal. Al mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Sementara kita sadar belum banyak amal yang kita buat di alam dunia, belum ada perolehan dan belum ada hadiah yang akan kita berikan kepada Allah, kita perlihatkan nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Berbeda dengan keberadaan almarhumah yang malam ini yang kita doakan pada 100 harinya. Kita tahu beliau sudah selesai dalam menghatamkan Al-Quran. Insya Allah bil ghaib bil qalbi, hatam talar di dalam hatinya. Amin.
maka jelas suatu kebahagiaan yang luar biasa. Memang terasa pahit bil khusus oleh keluarga, tapi pada sejatinya almarhum yang pulang ke rahmatullah dengan keadaan hafal Al-Quran 30 juz, maka yakin nanti yang pertama akan diganteng ke dalam surganya Allah bapak, ibu dan juga keluarga besarnya. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangankan para hadirin rahimakumullah orang yang hafal Quran. Dalam satu hikayat ada seseorang yang berprofesi sebagai penggali kubur di Damaskus yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Hafar ini ngambil daripada kalimat hufrotan, maknanya ngagali, maknanya menggali kubur, kedukan. Satu waktu beliau kedatangan tamu, yang tamu itu beri perintah kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, tolong bikinkan satu kuburan untuk anakku. Maka kemudian setelah perintah itu dilaksanakan, datang jasad diantar keluarga, dimasukkan ke liang lahat. Syekh Abdurrahman Al-Hafar melihat nikmat yang luar biasa di dalam kubur. Padahal saat itu belum ditembun, belum dikubur, baru saja jasad dimasukkan ke liang lahat. Lihat yang ada, Syekh Abdurrahman Al-Hafar ini langsung pingsan. Begitu bangun dari pingsannya, tidak lagi menemukan ibu yang merentah hanya dalam menguburkan anaknya. Selang beberapa bulan, ibu tersebut datang lagi dan memberikan perintah yang sama. Wahai Abdurrahman, coba tolong galikan kubur untuk anakku yang baru saja meninggal dunia. Selesai laksanakan, kemudian jasad itu masuk ke liang lahat dengan hal yang sama yang dilihat oleh Syekh Abdurrahman Al-Hafar. Beliau melihat keberadaan nikmat kubur yang nyata, di mana makanan, minuman, tempat yang sudah disediakan oleh Allah untuk orang yang baru saja meninggal dunia. Tidak lama itu jasad yang baru masuk ke liang lahat dibawa oleh dua malaikat. Maka Syekh Abdurrahman Al-Hafar kembali pingsan. Hanya tidak lama pingsan dari situ, bangun lalu bertemu dengan ibu yang memberikan perintah. Maka Syekh Abdurrahman bertanya, wahai ibu, aku ingin memberikan pertanyaan. Dari pertama kau memberikan perintah untuk membuatkan laganan kubur, lalu menguburkan anak tersebut, dan ini juga perintah yang sama. Yang ingin aku pertanyakan, siapa orang yang pertama meninggal dunia? Syekh Abdurrahman mendapati jawaban dari seorang ibu bahwa pertama kali yang meninggal dunia adalah anak perempuanku. Dia khatam Al-Quran, dia selesai dalam menghatamkan 30 juz, tapi kemudian Allah lebih sayang, Allah lebih cinta, kemudian Allah menjaganya, bukan hanya Al-Qurannya, tapi zahir batinnya pada tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada jasad yang kedua yang ditanyakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Hafar, ibu-ibu tersebut menjelaskan bahwa ini adalah kakaknya. Dia yang berprofesi sebagai penjual kayu, yang setiap dia memperoleh hasil tersebut dia kirimkan untuk biaya adiknya di pesantren, di mana dia butuh makan, di mana dia butuh minum, maka mendapati kemuliaan yang besar, nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi walhasil, siapa orang yang dalam keadaan mulia, di mana dia hadir di pengajian atau dia mengelihat anaknya untuk berangkat ke pesantren, dia memberikan keluarganya, biayanya yang ada berapapun agar anaknya kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, maka jaminannya luar biasa, tempat yang sudah berikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mau bangga kita begitu? Mau bangga? Dipikir-pikir sholat subuh kita banyak kodok, betul? Udah banyak kodok, terus kita banyak lupa kunut, benar. Ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah sholat subuh jam 11, macam-macam. Betul, kita mah diajak ngaji badan, tidur mulu. Diajak berjamaah, males mulu, betul. Lalu apa nanti pahala yang akan kita persembahkan di hadapan Allah? Maka satu cara, setelah itu Syekh Abdurrahman Al-Hafar meninggalkan pekerjaannya, lalu dia menimba ilmu di pesantren sehingga dijadikan oleh Allah sebagai wali min auliyaillah. Amin ya Rabbal. Makanya kalau ada orang ngaji kita nggak bisa hadir, kita beli itu makanan, kita beli itu kopi, begitu. Ada tetangga kita mau berangkat ke pesantren, datang ke nama kita, kita kasih uang buat dibawa ke pesantren, begitu, betul. Ada di sini yang begitu. Pan boro-boro kita melihat santri aja yang mondok, apalagi mondoknya bukan di modern, mondoknya di Bayropeng, mau jadi apa hidup lu no? Bener? Bagaimana masa depan lu nanti begitu? Padahal orang tua
dengan cara dan solusi yang tepat ketika menghindari pertanyaan nanti ketika anak tersebut kalaulah memang betul sudah mengenal Allah, betul sudah mengenal Rasul, siapapun yang mengenalinya, maka derajat orang tuanya akan diangkat nanti di hari kiamat. Tapi sebaliknya, anak yang kita banggakan, anak yang kita sohor-sohor, kalau tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Rasul, waktu sholat tidak mau sholat, waktu ngaji dibilang gak gaul, maka anak tersebut yang pertama nanti akan nyeret orang tuanya ke dalam nerakanya Allah, sekalipun orang tuanya ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesantrenkeun anakna, aya di dia pesantrenkeun anakna. Mas Yuswanto nih punya anak di pondok di tempat saya, ngambek mulu pengen balik, udah di rumah nggak mau lagi berangkat, tapi orang tua nggak kapok, orang tua nggak bosen, anak kita sendiri, anak yang bujuk kita sendiri, betul, dipaksa berangkat lagi, mau lagi, alhamdulillah. Maka untuk bagi siapapun seorang anak yang ketika orang tuanya memberikan perintah untuk pesantren, bukan kemudian orang tua tidak mau hidup bersama anak, bukan juga tidak mau itu orang tua makan minum bersama anak, bukan, melainkan orang tua mau anak ini berhasil, maknanya bahagia bukan hanya di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Dengan kemudian dia kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ciri anak itu kalau kemudian mau anak soleh, maka orang tuanya kudu rajin ngaji, rajin tante. Menurut mah sombong kadang-kadang, benar. Anak jadi RT geus mau ngaji, sombong jasa. Anak jadi RT jadi bupati, betul. Kumaha mun jadi bupati. Tuh para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka sebagaimana saya terima daripada wasiat orang tua dulu waktu masih saya belum berumah tangga. Jadi pernah dengan 7 saya nih keturunan 7 saudara itu diminta di antara kami yang bertujuh agar hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah yang sekarang diperisi oleh Kang Siroy dan juga alhamdulillah yang saat ini masih menimba ilmu di Caringin sudah khatam Al-Quran. Begitu saya tanya kenapa kemudian untuk anak ini supaya ada yang hafal Quran, ternyata saya ketemukan kenyataan dan juga saya temukan catatan dalam kitab Bulughul Maram. Di sana dijelaskan bahwasanya keberuntungan besar, kebanggaan yang patut untuk dibanggakan oleh kedua orang tua, meskipun orang tuanya maaf di alam dunia dia bukan orang kaya, di alam dunia dia bukan ahli ibadah, di alam dunia dia juga jarang melaksanakan sholat, jarang melaksanakan sedekah, jarang melaksanakan infak, tapi kemudian ada anaknya yang hatam Al-Quran, kemudian ada anaknya yang mau menimba ilmu di pondok pesantren, maka orang tua tersebutlah yang kelak akan diperlihatkan langsung dibawa oleh seorang anak ke hadirat Allah dalam keadaan nikmat yang luar biasa di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Al-Maghfurlah, kalau kita tabarukan Hadusan bin Ni'mah, Al-Maghfur kita punya kakek. Ini bukan lagi ngomongin kebagusan, tapi memang sebagaimana disaksikan beres sholat maghrib nyambung ke sholat isya. Selesai sholat isya, wirid sampai dia pergi ngaji. Atau misalkan tidak ada undangan ngaji bareng santri. Sekelas almarhum pun menginginkan ada di antara salah satu anaknya yang hatam Quran dengan tujuan supaya ada nanti yang menggiring kami ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ini almarhumah Harepan Syekh Ariyanto putri daripada putra dan putri daripada Bapak Suwanta dan juga ibu senantiasa dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibu dan juga bapaknya ditambah ketabahan, ditambah kesabaran dan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bisa ridho, bisa ikhlas dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Dan ini memang hal yang baik yang kelak akan diberikan kembali setelah mana nanti kita dipertemukan di alam mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga adik keturunannya kita doakan mudah-mudahan diberikan semangat yang tinggi dalam menimba ilmu, dijauhkan dari salah pergaulan yang tidak baik, dan dijadikan para putra-putri yang soleh dan solehah. Khusus almarhum-almarhumah yang tertulis pada kertas ini menjadikan oleh Allah, dijadikan almarhum min riyadil jinan wala taj'al qabrahum wala taj'al
kubur min hufarin niran, kuburnya dijadikan taman surga dan dijauhkan daripada taman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kiranya segitu dulu yang baru saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau yang telah memberikan tausiah atau hasanah. Mudah-mudahan semua yang beliau katakan menjadikan cerminan bagi kita dan amalan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama pembawa acara dari awal sampai akhir mengucapkan biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dan acara ini kami tutup. Oleh karena itu mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.